Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Nuraisyah, perwakilan dari kelompok 7 K04 PRD dengan dosen pengampu Bapak Asriel Pramutadi. Di sini akan menyampaikan hasil tugas besar dari kelompok 7, yaitu mengenai alat permainan untuk melatih gerak refleks menggunakan Arduino Uno. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 7. Selanjutnya adalah outline dari presentasi yang akan disampaikan dalam presentasi ini, mulai dari problem definition sampai summary. Yang pertama adalah problem definition. Di masa ini, kemampuan refleks yang cepat dan tepat masih menjadi sesuatu yang penting, baik itu dalam konteks olahraga, kegiatan sehari-hari, bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Akan tetapi, banyak orang yang mengalami penurunan kemampuan refleks yang diakibatkan oleh gaya hidup modern dengan banyaknya kegiatan yang tidak melakukan banyak gerak atau lebih banyak dilakukan secara diam dan kurangnya latihan yang tepat. Sebagai solusi dari masalah tersebut, kelompok 7 merancang sebuah alat yang khusus untuk melatih gerakan refleks, di mana alat ini nantinya dapat dijadikan sebuah sarana latihan baik itu untuk olahraga maupun untuk kegiatan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah important design requirements. Yang pertama, desain alat yang mudah untuk digunakan, lalu harga produksinya terjangkau, lalu kapasitas permainan yang cukup. Selanjutnya ada karakteristik performa yang cukup, mulai dari akurasi, kecepatan, dan repeatability. Lalu karakter fisik yang keras, ringan, dan tahan, dan berisi pemrograman dalam Arduino. Selanjutnya adalah konsep alternatif yang tidak dipilih. Yang pertama adalah simulasi situasi kehidupan nyata. Konsep ini dimaksudkan yaitu permainan yang mensimulasikan situasi kehidupan nyata seperti menghindari rintangan dalam kehidupan sehari-hari. Alasan konsep ini tidak dipilih karena konsep ini akan membutuhkan sumber daya yang besar untuk membuat simulasi yang realistis dan menarik. Yang kedua adalah permainan berbasis virtual reality atau VR. Konsep ini dimaksudkan untuk menciptakan pengalaman yang mendalam dan interaktif di mana pemain nantinya harus bereaksi terhadap rangsangan visual dan auditori dalam lingkungan virtual. Alasan konsep ini tidak dipilih karena permainan berbasis VR itu akan menggunakan harga produksi yang tinggi karena perangkat keras yang mahal dan jika digunakan permainan berbasis VR, tidak semua kalangan dapat dijangkau karena tidak semua pemain memiliki akses ke teknologi ini. Lalu, yang ketiga adalah permainan edukasi dengan konten kompleks yang misalnya mencakup edukasi mengenai matematika atau sains. Alasan konsep ini tidak dipilih karena tujuan dari kelompok kami sendiri adalah menciptakan alat yang cukup menyenangkan dan cepat dan mudah digunakan. Sehingga dalam konsep final, akhirnya kami berencana membuat sebuah alat permainan yang serupa seperti games Whack-A-Mole, namun menggunakan metode jumlah nyawa, bukan lama durasi waktu dalam satu kali sesi permainan. Alat ini ditujukan untuk melatih refleks secara umum, bukan hanya untuk keperluan olahraga saja, yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk melatih kemampuan motorik, pengembangan kognitif, serta kesehatan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya masuk ke bagian detail dari desain. Di sini untuk prototipenya sendiri kami menggunakan 4 buah button yang masing-masing button didampingi oleh sebuah lampu LED. Lalu kami juga menambahkan 2 lampu LED lain yang berwarna hijau dan merah dan menambah 1 buah buzzer. Cara kerja dari alat kami sendiri, mula-mula semua lampu pada alat akan menyala secara berurutan, di mana hal tersebut menandakan bahwa permainan telah dimulai. Setelah itu, pemain diharuskan untuk menekan button sesuai posisi di mana lampu LED menyala. Apabila pemain menekan button sesuai dengan
posisi di mana lampu LED tersebut menyala, maka pemain dianggap benar dan lampu hijau akan menyala disertai dengan suara buzzer. Sebaliknya, apabila pemain salah menekan button, maka lampu merah akan menyala disertai dengan suara buzzer yang berbeda. Pemain akan diberikan 3 buah nyawa dalam 1 kali sesi permainan, sehingga ketika telah dilakukan kesalahan sebanyak 3 kali, maka permainan akan berakhir. Di akhir permainan, lampu hijau akan berkedip sesuai dengan jumlah benar, disertai dengan suara buzzer. Berikut adalah gambar dari hasil proyek kami, baik itu dalam Tinkercad dan dalam sebagai prototipe nyata. Setelah prototipe alat berhasil dirangkai, kami melakukan beberapa eksperimen dengan hasil percobaan pertama berhasil mendapatkan 33 jumlah benar dengan waktu 46 detik. Dan percobaan kedua berhasil mendapatkan 8 jumlah benar dengan waktu 16 detik. Dari hasil eksperimen yang didapatkan, kami menganalisis bahwa jarak waktu antar munculnya target adalah sekitar 1,3 sampai 1,4 detik. Jarak tersebut sudah termasuk lama waktu lampu menyala dan batas waktu pemain menekan button. Sementara, dalam kode program diatur jarak waktu kemunculan target yaitu selama maksimal 1,2 detik, di mana batas waktu untuk pemain menekan button adalah selama 0,5 detik dan lama waktu menyala adalah selama 0,7 detik. Oleh karena itu, diperkirakan terdapat galat sekitar 8,3%. Poin-poin dari hasil yang telah dijelaskan kami rangkum kembali dalam beberapa poin. Yang mana poin pertamanya adalah strength of the design. Desain yang dibuat merupakan desain yang dipilih karena efektivitas dan kemudahan penggunaan. Dengan tombol yang sejajar dan lampu indikator membuat orang yang sedang berlatih diharapkan dapat lebih mudah fokus. Selain itu, lampu hijau dan lampu merah yang mengindikasikan benar atau salah dari tombol yang ditekan diharapkan dapat membuat pemain akan lebih tertantang untuk lebih teliti dan meraih poin yang tinggi. Poin kedua adalah quantity performance expectations. Pertama adalah frekuensi jumlah target, yaitu sekitar 46-50 target per menitnya. Lalu, durasi permainan dalam 1 kali sesi permainan tergantung oleh ketahanan dari pemain itu sendiri. Selanjutnya, skor permainan sama dengan jumlah target yang dipukul benar oleh pemain. Selanjutnya, sistem pelaporan permainan adalah dengan berapa kali nyala lampu yang diiringi suara buzzer pada akhir permainan sesuai dengan jumlah benar. Dan poin terakhir adalah strategi at the final showcase. Pada saat peragaan alat, audiens akan diberi kesempatan untuk mencoba menggunakan prototipe secara langsung. Hal ini mudah dilakukan karena alat kami memiliki cara kerja yang relatif tidak sulit dan mudah untuk digunakan. Semua feedback yang didapatkan dari showcase akan ditampung untuk pengembangan alat. Namun dalam kesempatan ini kami tidak dapat mendemokan secara langsung alat yang kami buat karena final showcase dilakukan secara online. Oleh karena itu, akan kami tunjukkan sebuah video tentang bagaimana alat kami bekerja. Berikut terlampir price table dari alat-alat yang kami gunakan untuk membuat prototipe alat. Baik, yang selanjutnya akan ditampilkan video promosi atau video iklan dari alat yang kami buat. Kalian pengen refleks bagus seperti dia? Yang mana ya? Nih, ini dia. Main ini aja.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil tugas besar dari kelompok 7 dalam kesempatan kali ini. Kritik dan saran yang membangun akan membantu kami di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.